Pilpres 2024, Pandawa Ganjar Papua target menang 65% di Papua Barat. Cukup banyak memperhatikan anak-anak Papua di sana, punya relasi dan kawan, best friend juga dengan beberapa tokoh-tokoh Papua yang ada. Ini yang menjadi satu tolak ukur untuk kita. Ini figur yang tepat siap ketika kita bungkus dan usung ya, menjadi salah satu orang terspesial dan terpenting di dalam negara ini. Secara relawan ada sekitar 100 lebih relawan yang ada lah, mungkin 200 lah, yang tersebar di seluruh Indonesia, khusus untuk di dalam yang Papua negara ini. Kalau saya sendiri dipercayakan untuk amankan dan mencari pemuda di seluruh Papua Seantero, baik itu di Papua Barat, Papua Barat Daya, Selatan, Pegunungan, Papua Tengah, seluruhnya. Jadi ya sejauh ini kerja-kerja tim relawan, kalau macam di kita Pandawa Ganjar Papua, nah, sejauh ini cukup efektif untuk penjaringan massa dan khususnya di kalangan pemuda. Nah, jadi di samping kerja-kerja politik ada asas manfaat yang kemudian kita berikan kepada pemuda. Dalam hal ini mendorong potensi-potensi pemuda di berbagai sektor, tergantung skill-skill mereka, baik itu di ekonomi, baik itu entrepreneurnya, ataukah di ruang ruang seni budaya, ataukah di ruang digital, di ruang khusus digital, kemudian di segala sektor sejauh ini cukup baik. Yang tadinya angka persentase Pak Ganjar belum terlalu signifikan naik, ya dengan kehadiran dan pergerakan relawan pemuda hari ini khusus di lingkungan Papua itu meningkat. Dan secara relawan ada sekitar 100 lebih relawan yang ada lah, mungkin 200 lah, yang tersebar di seluruh Indonesia, khusus untuk di dalam yang Papua negara ini. Kalau saya sendiri dipercayakan untuk amankan dan mencari pemuda-pemuda di seluruh Papua Seantero, baik itu di Papua Barat, Papua Barat Daya, Selatan, Pegunungan, Papua Tengah, seluruhnya. Jadi ya sejauh ini kerja-kerja tim relawan, kalau macam di kita Pandawa Ganjar Papua, nah, sejauh ini cukup efektif untuk penjaringan massa dan khususnya di kalangan pemuda. Nah, jadi di samping kerja-kerja politik ada asas manfaat yang kemudian kita berikan kepada pemuda. Dalam hal ini mendorong potensi-potensi pemuda di berbagai sektor, tergantung skill-skill mereka, baik itu di ekonomi, baik itu entrepreneurnya, ataukah di ruang ruang seni budaya, ataukah di ruang digital, di ruang khusus digital, kemudian di segala sektor sejauh ini cukup baik. Yang tadinya angka persentase Pak Ganjar belum terlalu signifikan naik, ya dengan kehadiran dan pergerakan relawan
pemuda hari ini khusus di lingkungan Papua itu meningkat dari bulan Juli Agustus Pak Ganjar presentasinya di khusus macam di Papua Barat kemarin 10% dibandingkan dengan tim lain di Prabowo maupun di Anies. Tapi sejauh ini sudah meningkat cukup deras peningkatannya. Dan tinggal injury time beberapa waktu sisa akhir ini kita 70 hari menuju ke 14 Februari semakin kencang lagi tentunya untuk kerja-kerja relawan dalam penjaringan, baik itu sasarannya di lingkungan milenial, kaum Z, kaum muda, samping itu juga dapat merangsang masyarakat umum juga dalam mengakses manfaat kaitan dengan momen politik hari ini. Jadi untuk target kemenangan persentase tentunya semua punya ukuran target kemenangan itu. Yang pastinya khusus untuk Papua Barat kita target kemenangan kalau misalnya di dalam Papua Barat ya di angka 60%. Papua Barat di Papua Barat Daya pun juga demikian. Jadi skop Papua Antero kita target di angka 60%. Nah, itu sementara untuk target-target pencapaian di 14 Februari nanti. Dan itu tidak tinggal diam hari ini, seluruh relawan terus bergerak merangsang akar rumput dan insya Allah dengan kerja maksimal ini bisa menangkan Pak Ganjar dan Mahfud di tanah Papua. Abang menilai sosok? Ya, kalau bicara dari sisi sosok figur, Pak Ganjar ini bukan figur baru di politik, ya kan? Kita semua tahu itu bagaimana sepak terjang beliau juga, karir beliau juga di politik, baik dari Senayan, kemudian masuk di gubernur dan kader partai murni yang terkader dari bawah sampai dengan hari ini puncaknya, dan itu menjadi ukuran yang rasional yang memang kita merasa sudah tepat dan pas untuk hari ini memang dipasangkan dengan suara Mahfud juga, apalagi Pak Mahfud juga kita hari ini tahu juga Pak Mahfud punya track record proses baik di akademisi maupun di politik dan hari ini sampai pada puncaknya di kabinet. Itu ini dua figur yang ketika dikolaborasikan menjadi satu kekuatan politik yang besar. Dan ya sejauh ini juga kita bisa melihat juga langsung bagaimana respon masyarakat dengan kehadiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Hampir semua kalangan menerima itu, dan menyampaikan bahwa ini satu pasangan politik yang tepat. Beda hal dengan ketika kita melihat ke paslon lain yang disanding-sandingkan, tetap ada komentar yang cukup liar